Pernahkah kamu menyadari bahwa saat fenomena blood moon terjadi, kamu sebenarnya sedang melihat gabungan semua matahari terbenam di bumi secara bersamaan? Fenomena yang sering disebut sebagai bulan berdarah ini selalu berhasil memukau umat manusia sejak zaman prasejarah dengan aura mistisnya. Namun, di balik warna merah pekat yang menawan ini, terdapat sebuah mekanisme fisika luar biasa yang melibatkan proyektor raksasa alami milik planet kita. Mari kita telusuri rahasia kosmik yang tersembunyi di atmosfer bumi dan membongkar misteri sains di balik keindahan cahaya tembaga yang menghiasi langit malam kosmik kita. Untuk memahami keajaiban warna merah ini, kita harus melihat tarian celestial antara tiga benda langit utama, matahari, bumi, dan bulan. Dalam kondisi normal, bulan bersinar terang karena memantulkan cahaya putih cemerlang dari matahari langsung ke mata kita. Namun ada kalanya orbit bulan membawanya masuk tepat ke dalam bayangan bumi yang dingin dan gelap. Momen langka dan presisi tinggi ini kita kenal sebagai gerhana bulan total. Saat bulan sepenuhnya tertelan oleh kegelapan bayangan bumi, secara logika fisika dasar, seharusnya bulan menjadi gelap gulita tak terlihat dari permukaan planet kita. Bayangan bumi di ruang angkasa terbagi menjadi dua bagian utama, penumbra yang merupakan bayangan luar yang lebih terang, dan umbra, yaitu inti bayangan yang paling gelap gulita. Ketika bulan bergerak melintasi tata surya dan memasuki zona umbra, pasokan cahaya langsung dari matahari terputus total. Namun, sebuah anomali visual yang memukau terjadi di sini. Alih-alih menghilang dalam kegelapan ruang angkasa yang pekat, permukaan kawah bulan perlahan mulai memancarkan pendaran warna merah tembaga yang sangat dramatis. Dari mana datangnya cahaya misterius ini jika bumi menghalangi sinar matahari sepenuhnya? Jawaban dari misteri cahaya merah tersebut terletak pada perisai pelindung planet kita sendiri, yaitu atmosfer bumi. Lapisan gas mikroskopis yang menyelimuti planet kita ini tidak hanya menyediakan oksigen untuk kehidupan, tetapi juga bertindak sebagai lensa optik melengkung berskala super raksasa. Ketika partikel cahaya matahari menyapu tepian atmosfer bumi dengan kecepatan tinggi, ia harus melewati lapisan udara padat ini. Sama seperti prisma kaca di laboratorium sains canggih yang membelokkan sinar, atmosfer kita juga membiaskan dan membelokkan partikel cahaya matahari ke arah dalam bayangan umbra yang gelap. Proses fisika tingkat molekuler yang bekerja di sini dikenal secara ilmiah sebagai hamburan Rayleigh. Cahaya putih matahari sejatinya adalah gabungan dari seluruh warna spektrum pelangi yang bergerak dalam gelombang. Setiap warna memiliki ukuran panjang gelombang yang sangat berbeda. Saat sinar ini menabrak molekul nitrogen dan oksigen mikroskopis di atmosfer kita, warna dengan panjang gelombang pendek seperti biru dan ungu akan ditantulkan dan disebarkan secara acak ke segala arah. Inilah satu-satunya alasan mengapa langit siang kita berwarna biru cemerlang, sementara warna lain terus melanjutkan perjalanan lurusnya. Sebaliknya, cahaya dengan panjang gelombang yang jauh lebih panjang, yaitu merah, jingga, dan kuning, memiliki kemampuan luar biasa untuk menembus rintangan gas dan partikel debu di atmosfer. Cahaya kemerahan ini berhasil melewati lapisan udara bumi tanpa banyak terhambur ke angkasa. Hebatnya lagi, efek pembiasan oleh kelengkungan atmosfer bumi membuat cahaya merah pekat ini berbelok tajam layaknya laser optik, mengarah langsung dan presisi ke dalam wilayah bayangan gelap umbra, di mana satelit alami kita sedang bersembunyi menanti kiriman cahaya tersebut di tengah dinginnya ruang hampa tata surya. Mari kita bayangkan sejenak posisi seorang astronot futuristik yang berdiri di permukaan kawah bulan saat gerhana total terjadi dan melihat kembali ke arah bumi. Mereka sama sekali tidak akan melihat bumi yang gelap total, melainkan sebuah cakram hitam raksasa misterius yang dikelilingi oleh cincin api bercahaya merah terang. Cincin api luar angkasa ini adalah gabungan simultan dari setiap momen matahari terbit dan matahari terbenam yang sedang terjadi di seluruh pesisir dan benua di belahan bumi pada detik yang sama, diproyeksikan secara bersamaan ke ruang angkasa. Seluruh cahaya merah jingga dari jutaan matahari terbenam dan matahari terbit global ini bersatu secara harmonis,
membentuk sebuah sinar kosmik kolektif yang sangat kuat. Atmosfer kita bertindak layaknya lensa proyektor sinematik raksasa yang memfokuskan cahaya tembaga ini secara akurat langsung ke permukaan bulan. Inilah alasan utama mengapa bulan tidak menghilang, melainkan bermandi cahaya sisa dari atmosfer kita. Warna yang kita lihat di bulan sejatinya adalah pantulan masif dari fenomena senja massal bumi yang dilemparkan melintasi jarak ratusan ribu kilometer, melintasi kegelapan ruang hampa angkasa yang luas. Fakta yang lebih menariknya lagi, warna merah pada fenomena blood moon tidak pernah terlihat sama persis dari satu gerhana ke gerhana kosmik lainnya. Nuansa warnanya bisa sangat bervariasi, berkisar dari oranye terang menyala, merah bata gelap, merah tembaga klasik, hingga merah darah yang sangat pekat nyaris coklat kehitaman. Intensitas dan rona warna yang berfluktuasi ini secara langsung bergantung pada kualitas udara dan kondisi partikel atmosfer bumi pada saat gerhana tersebut terjadi. Bumi dengan cemerlang memproyeksikan kondisi kesehatannya sendiri ke permukaan satelit alaminya untuk kita amati dari jauh. Sebagai contoh ekstrim yang terbukti secara ilmiah, jika terjadi letusan gunung berapi raksasa yang memuntahkan jutaan ton abu dan gas belerang dioksida mikroskopis ke lapisan stratosfer beberapa waktu sebelum gerhana bulan total, partikel-partikel ini akan membuat atmosfer menjadi jauh lebih keruh. Lapisan abu vulkanik pekat ini bertindak sebagai filter tambahan yang sangat tebal, menghalangi lebih banyak partikel cahaya untuk lewat. Akibatnya, gerhana bulan yang terjadi akan tampak berwarna merah sangat gelap bagai arang, kadang-kadang membuat bulan hampir tidak terlihat oleh mata telanjang di langit malam. Di sisi lain dari spektrum tersebut, jika atmosfer bumi sedang dalam kondisi yang sangat bersih dan jernih bebas polusi, dengan sedikit tutupan awan tebal global, dan sama sekali tidak ada aktivitas vulkanik yang signifikan, proyektor atmosfer kita akan bekerja dengan tingkat efisiensi maksimum. Dalam kondisi lingkungan yang ideal ini, gelombang cahaya jingga dan kuning dapat melewati udara bumi dengan sangat mudah dan lancar. Hasil proyeksinya adalah sebuah blood moon yang terlihat jauh lebih terang, bersinar memancarkan warna oranye cerah atau merah tembaga yang sangat memesona pandangan. Para astronom modern bahkan memiliki sebuah skala khusus yang sangat akurat untuk mengukur tingkat kecerahan dan kegelapan gerhana bulan total ini, yang secara ilmiah dikenal sebagai skala Danjon. Diciptakan oleh astronom terkemuka Prancis bernama André-Louis Danjon. Skala ini bernilai dari angka 0 untuk gerhana yang sangat gelap tak terlihat, hingga angka 4 untuk gerhana dengan warna tembaga terang benderang. Pengukuran astronomis ini bukan sekedar estetika visual belaka, melainkan sebuah metode ilmiah cemerlang untuk mempelajari kondisi lapisan atas atmosfer bumi kita secara tidak langsung dari jarak yang sangat jauh. Di masa peradaban kuno yang lampau, kemunculan bulan berdarah seringkali dianggap sebagai pertanda buruk yang sangat menakutkan, membawa mitos kelam tentang kemarahan para dewa atau bencana alam mematikan yang diyakini akan segera melanda umat manusia. Namun, berkat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan modern dan observasi astronomi berteknologi tinggi, kita kini menyadari sepenuhnya bahwa ini sama sekali bukanlah sebuah kutukan mistis. Sebaliknya, fenomena ini adalah demonstrasi spektakuler dari hukum fisika optik semesta, sebuah simfoni cahaya agung di mana planet bumi menjadi dirigen yang mengatur aliran spektrum elektromagnetik. Setiap kali fenomena gerhana bulan total yang memukau ini terjadi di atas kita, jutaan mata manusia dari seluruh penjuru dunia menatap lurus ke angkasa, berbagi momen kekaguman universal yang sama tanpa batasan-batas negara. Peristiwa kosmik ini mengingatkan kita tentang betapa terhubungnya segala sesuatu di dalam struktur alam semesta yang maha luas ini. Cahaya terang dari bintang induk kita berinteraksi secara rumit dengan selimut gas penunjang kehidupan di planet kita,
untuk kemudian melukis karya seni di atas kanvas kosong kawah satelit tetangga kita yang setia mengorbit bumi. Jadi, saat kamu memiliki kesempatan berharga untuk melihat fenomena blood moon di masa depan yang akan datang, ingatlah bahwa kamu tidak sekedar melihat sebuah bulan yang berubah warna secara magis. Kamu sebenarnya sedang menyaksikan karya seni kosmik yang sangat menakjubkan dari alam semesta. Kamu sedang menatap pantulan langsung dari seluruh cahaya jingga senja dan fajar merah yang ada di seluruh penjuru dunia, dikumpulkan secara rapi oleh atmosfer pelindung kita dan diproyeksikan menembus ruang angkasa. Sebuah mahakarya cahaya matahari terbenam global yang dicetak abadi di permukaan bulan.